Konflik Israel-Iran kini memasuki babak paling gelap dan menakutkan. Setelah ratusan rudal Iran menghantam kota-kota Israel, kini kota Batyam di dekat Tel Aviv menjadi simbol kehancuran dan kekacauan. Presiden Israel, Yitzhak Herzog, secara terbuka memohon bantuan dari negara-negara G7 untuk menghadapi ancaman Iran. Apa makna permintaan ini? Seberapa parah serangan yang terjadi? Dan apakah ini sinyal bahwa Israel tidak lagi mampu sendirian menghadapi kekuatan Iran? Mari kita bahas tuntas dalam video kali ini. Pada dini hari, kota Batyam menjadi target rudal Iran. Sebuah gedung apartemen runtuh total, menyebabkan 6 orang tewas, termasuk 1 anak. 3 orang masih hilang dan puluhan lainnya terluka. Kepanikan menyelimuti seluruh kota. Tim SAR bekerja keras menggali puing-puing, sementara sirene serangan udara terus berbunyi di Tel Aviv dan sekitarnya. Menurut laporan militer, tidak semua korban berada di dalam tempat perlindungan ketika rudal menghantam. Hal ini memperburuk jumlah korban jiwa. Presiden Israel Yitzhak Herzog mengunjungi langsung lokasi ledakan di Batyam dan dalam pernyataan terbuka, ia memohon kepada para pemimpin negara-negara G7 untuk turun tangan. Herzog menyebut bahwa Iran bukan hanya ancaman bagi Israel, tapi juga bagi perdamaian dunia dan umat manusia secara keseluruhan. G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang akan mengadakan KTT Puncak di Kanada hanya 1 hari setelah pernyataan Herzog ini disampaikan. Menurut Herzog, dunia kini harus sadar bahwa Iran secara langsung menyerang warga sipil, menyerang dengan rudal dari wilayahnya sendiri, dan berambisi memiliki senjata nuklir. Ia menyebut Iran sebagai kekaisaran jahat yang mengancam seluruh kawasan. Ini bukan sekadar konflik regional, ini adalah perang eksistensial, kata Herzog. Dan dunia menurutnya tidak bisa diam. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga mengunjungi lokasi gedung apartemen yang hancur. Ia memberikan pernyataan mengejutkan. Kami berdamai dengan konsekuensi ini karena kami diwajibkan menyerang program nuklir Iran. Artinya, Israel memang sadar bahwa serangan balik dari Iran pasti terjadi. Tapi, menurut Ben-Gvir, itu adalah harga yang harus dibayar untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ia menambahkan bahwa kampanye militer Israel terhadap Iran telah berjalan lama dan kini memasuki fase terbuka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut hadir di lokasi dan mengeluarkan pernyataan tegas. Iran akan membayar harga yang sangat mahal atas pembunuhan warga sipil, wanita, anak-anak yang dilakukannya dengan sengaja. Ia menambahkan bahwa tentara dan pilot Israel kini berada di atas langit Iran, dan mereka akan melanjutkan perang penyelamatan ini dengan kekuatan penuh. Menurut Netanyahu, pertempuran ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Tidak hanya Batyam, kota Tamrah yang mayoritas dihuni warga Arab Israel juga terkena dampak serangan. 4 orang dilaporkan tewas di kota tersebut akibat rudal Iran. Ini menunjukkan bahwa rudal-rudal Iran tidak membedakan antara Yahudi dan Arab, yang bisa memperumit dinamika dalam negeri Israel, mengingat ketegangan antara warga Arab Israel dan pemerintah pusat selama bertahun-tahun. Pernyataan Herzog dan Netanyahu bukan sekadar respon emosional. Ini adalah sinyal diplomatik kuat. Israel ingin negara-negara barat, khususnya G7, ambil bagian langsung dalam konflik. Apakah ini berarti intervensi militer langsung dari NATO?
serangan udara multinasional ke situs nuklir Iran, atau sanksi keras dan blokade ekonomi global terhadap Teheran. Apapun bentuknya, permintaan Israel ini bisa membuka jalan eskalasi besar-besaran yang melibatkan kekuatan global di Timur Tengah. Baik Herzog maupun Ben-Gvir menyebut bahwa kemampuan nuklir Iran adalah ancaman eksistensial. Namun, penting dipahami bahwa hingga kini, Iran belum secara terbuka mengumumkan memiliki senjata nuklir. Meski demikian, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA melaporkan bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga tingkat yang hampir cukup untuk membuat bom. Jadi, retorika Israel ini juga bisa dimaknai sebagai upaya mempercepat tindakan preventif dunia internasional sebelum Iran mencapai tahap senjata nuklir penuh. Dengan kota hancur, warga sipil tewas, dan pemimpin Israel secara terbuka meminta bantuan G7, maka kita kini berada di ambang potensi perang regional besar-besaran. Jika G7 merespons secara militer, maka Rusia dan Cina bisa ikut campur. Timur Tengah akan terpecah lebih dalam, dan ekonomi dunia, terutama energi, bisa terguncang parah. Apakah akan terjadi? Kita tunggu hasil KTT G7 di Kanada dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Kota Bat-Yam yang hancur kini menjadi simbol bahwa konflik ini bukan lagi sekadar retorika. Ini adalah perang terbuka. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik modern, Israel secara terbuka mengakui tidak bisa bertahan sendiri. Apakah G7 akan menjawab panggilan itu? Apakah ini awal dari intervensi global terhadap Iran?